Halo semuanya. Jadi di video ini aku nih sama partner aku pengen bahas tentang gimana sih masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kita tuh bakalan bahas tentang restorasi Meiji. Habis itu ada perang Asia Timur Raya. Terus gimana sih kedatangan Jepang ke Indonesia. Habis itu ada juga pengeboman Hiroshima dan Nagasaki itu kayak gimana sih insidennya. So stay tune terus biar kalian bisa dengerin kita bahas materi ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau ngenalin diri kita dulu ya. Nama aku Satwika Gita Upsari dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 24. Saya Jessica Funi Natasha, 11 IPS 2, absen 13. Restorasi Meiji. Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin. Revolusi Meiji atau pembaruan Meiji yang merupakan serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada susunan politik dan sosial Jepang, dan berlanjut hingga zaman Edo atau sering juga dikata kesudahan Keshogunan Tokugawa dan awal zaman Meiji. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 hingga 1869. 3 tahun yang mencakup kesudahan zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh kontrak Shimoda dan kontrak Thousand Harris yang dimainkan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Nah, habis Jessica jelasin apa sih restorasi Meiji itu, aku nih bakal jelasin tentang gimana sih latar belakang restorasi Meiji itu bisa muncul gitu loh. Nah, latar belakangnya tuh restorasi Meiji ini tuh dimulai ketika Jepang tuh menyadari kalau dia tuh memiliki keterbelakangan yang jauh banget dibandingkan negara-negara lain di dunia setelah datangnya Commodore Amerika Serikat yang bernama Matthew C. Perry, yang dimana ia tuh memaksa Jepang buat membuka pelabuhan-pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang bersedia jualan. Perubahan pada masa restorasi Meiji. Pada bidang pendidikan, yang pertama adalah mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat. Yang kedua, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara barat. Yang ketiga, melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun. Yang keempat, menerjemahkan buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Pada bidang ekonomi, ada membangun sarana transportasi dan komunikasi. Yang kedua, ada mendirikan bank-bank untuk pinjaman modal. Yang ketiga, membangun pabrik industri atau terutama hasil SDA Jepang. Yang keempat, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern. Di bidang kemiliteran sendiri tuh ada 3 perubahan. Yang pertama itu dibentuknya tentara nasional. Yang kedua, untuk laki-laki yang berusia 21 tahun, dia tuh wajib menjalankan wajib militer selama 4 tahun. Dan yang ketiga ada membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat. Nah, di bidang sosial dan hukum, itu yang pertama dihapusnya sistem feodalisme dan digantikan dengan sistem pemerintahan terpusat. Yang kedua ada penghapusan 4 kelas atau 4 kasta dalam sistem kemasyarakatan Jepang seperti bijaksanawan, petani, seniman, dan pedagang. Dan yang ketiga ada pengubahnya sistem hukum dan konstitusi yang mengikuti model hukum konstitusi barat. Tokoh-tokoh dalam restorasi Meiji. Yang pertama ada Kaisar Meiji. Yang kedua ada Saigo Takamori. Yang ketiga ada Kido Takayoshi. Kemudian yang keempat ada Sakamoto Ryoma dan Fukuzawa Yukichi. Apa sih Perang Asia Timur Raya itu?
Perang Asia Timur Raya itu dikenal juga dengan Perang Asia Pasifik, di mana ini merupakan perang yang terjadi di Samudra Pasifik dan pulau-pulau sekitarnya. Perang ini berlangsung cukup lama nih guys, hampir 4 tahun, dari 7 Desember 1941 hingga 2 September 1945. Perang Tiongkok dengan Jepang ini juga disebut mengawali atau jadi latar belakang dari Perang Asia Pasifik ini. Latar belakang. Perang ini dilatar belakangi dengan adanya ambisi Jepang yang ingin menguasai negara-negara di Asia. Sehingga Jepang berusaha menyingkirkan kedudukan bangsa Eropa yang punya banyak negara koloni atau jajahan di seluruh Asia. Sebelum memasuki abad 20, Jepang dulunya adalah negara terbelakang karena menerapkan kebijakan isolasi dari pengaruh asing. Setelah itu, Amerika Serikat datang untuk membujuk Jepang untuk menghilangkan kebijakan isolasi dan mulai membuka diri. Jepang menyadari ketertinggalannya dalam berbagai bidang. Interaksinya dengan bangsa Barat membuat Jepang belajar tentang konsep imperialisme. Terlebih, Jepang memiliki keterbatasan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan industrinya. Oke, sekarang aku bakalan jelasin tentang insiden Pearl Harbor. Pada akhir tahun 1941, Jepang tuh menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu terletak di Pearl Harbor. Sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, ini merupakan jalan bagi Jepang, jalan yang mulus banget untuk menguasai daerah-daerah di Asia terbuka. Nah, maka dari itu, Indonesia juga tidak luput dari pandangan Jepang. Dampak. Kemenangan blok sekutu menyebabkan beberapa kepulauan Jepang otomatis berhasil diduduki oleh blok sekutu dan membuat Jepang kehilangan beberapa wilayah penting dan strategisnya. Lalu kekalahan Jepang membuat wilayah hasil invasinya kembali lagi ke penguasa sebelumnya. Lalu yang ketiga, Kaisar Jepang kehilangan status dewanya sebagai Tennohika. Yang keempat, kemerdekaan beberapa negara jajahan Barat, salah satunya Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Yang kelima, Jepang kehilangan wilayah jajahannya dalam Perang Dunia I seperti Korea, Manchuria, Asia Tenggara, dan beberapa kepulauan Pasifik. Yang keenam, Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan perang sebagai upaya preventif agar enggak pecah perang yang dimulai oleh pihak Jepang di kemudian hari. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu batalion yang 7 Koninklijke Netherlands Industrial Leger atau disebut juga dengan KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Pada tanggal 12 Januari 1942, pasukan KNIL menyerah. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang, yang kemudian Jepang mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Pada bulan Februari hingga Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada Laut Jepang dengan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman, yang akhirnya pada 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Organisasi militer dan semi-militer bentukan Jepang. PETA dibentuk atas gagasan tokoh bernama Gatot Mangkoepradjo. Beliau mengirimkan sebuah surat kepada Kunsei Kan, seorang pemimpin militer tertinggi Jepang di Jakarta.
Isi surat itu adalah permohonan dibentuknya pasukan para pemuda lokal untuk membela tanah air dari serangan pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. PETA dibentuk tanggal 3 Oktober 1943. PETA dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 usai Jepang kalah melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Gyugun. Gyugun berasal dari kata gyu atau sukarela dan gun tentara. Tidak seperti Heiho yang mengikuti aturan tentara Jepang, Gyugun memiliki undang-undangnya sendiri. PETA juga termasuk Gyugun, tetapi hanya merujuk pada Gyugun yang dibentuk di Pulau Jawa. Pada mulanya, Gyugun digunakan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, umumnya mereka yang telah mendapat pendidikan di Gyugun menggunakan ilmu mereka untuk menghadapi Belanda dalam Perang Pasca Kemerdekaan. Sainenden. Sainenden adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi Sainenden ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Sebenarnya, tujuan utama dari Sainenden adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya untuk menuju kemenangan Perang Jepang. Keibunden. Keibunden adalah organisasi bentukan Jepang yang juga disebut Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibunden dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Sainenden yang dipimpin oleh Shinsegan. Anggotanya berumur 23-25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Yang kelima ada barisan pelopor. Barisan pelopor memberikan pelatihan militer bagi para pemuda dengan memakai peralatan sederhana seperti bambu runcing dan senapan kayu. Barisan pelopor ini bertujuan untuk menggerakkan massa, memperkuat pertahanan dan kesejahteraan rakyatnya. Organisasi ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya adalah R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Yang keenam ada Fujinkai. Fujinkai merupakan salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat mereka menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dal Nippon Fujinkai. Fujinkai sendiri bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Dan juga mereka dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Yang ketujuh ada Gaku Kotai. Dalam bahasa Indonesia sendiri, Gaku Kotai ini berarti barisan pelajar. Organisasi ini merupakan resimen tentara pelajar bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka. Kekaisaran Jepang mewajibkan bahwa setiap sekolah menengah agar membentuk Gaku Kotai. Setiap sekolah lanjutan menjadi Chutai atau kompi, kelas yang berada di dalamnya menjadi Shotai atau seksi, dan setiap regu dalam kelas juga dibagi menjadi beberapa buta, regu atau kelompok. Dan yang kedelapan ada Heiho. Heiho sendiri merupakan pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Heiho ini termasuk dalam salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang selain PETA dan Gyugun. Adapun kegiatan-kegiatan Heiho seperti membangun pasukan militer, membangun pertahanan, menjaga markas-markas, membantu pasukan Jepang dalam peperangan, dan juga mendistribusikan dan menjaga persediaan perang seperti amunisi dan truk. Terakhir ada Hizbullah. Hizbullah atau disebut dengan Laskar Hizbullah merupakan laskar pejuang yang aktif selama masa perang kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 oleh Kaikyo Seinan Tein Shintai
dan dibentuk sebagai Laskar Kesatuan Perjuangan Semi-Militer dari kelompok Islam yang dilandasi dengan niat jihad fisabilillah yang berjuang menegakkan agama dan negara. Pengoboman Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945. Amerika menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Dua operasi ini, pengoboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini, merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Nah, habis itu aku bakalan jelasin tentang rangkaian pengoboman itu terjadi. Jadi, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis betil atau yang disebut Little Boy di kota Hiroshima, Jepang. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberikan peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Kemudian, 3 hari setelahnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi atau yang kita sebut Fat Man di kota Nagasaki, Jepang. Pasca pengoboman, tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengoboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengoboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Thank you for listening.